Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Auzia Amalia Fitri dengan NIM J1A1222107 dari kelas K3A tahun 2022. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini adalah video penugasan dari mata kuliah Toksikologi Industri dan Hygiene Industri, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dosen Arum Dian Pratiwi, SKL MSc. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi toksikologi industri dan hygiene industri. Semoga teman-teman menyimak dari awal hingga akhir di video ini. Selamat menyaksikan! Baiklah, kita masuk dalam materi. Seperti yang kalian lihat dari gambar, itu adalah gambar jalur penyerapan, distribusi, dan ekskresi zat-zat beracun potensial di dalam tubuh. Yang pertama itu rute penyerapan atau absorption, di mana ada ingesti, inhalasi, dan penyerapan kulit atau skin absorption. Yang pertama ingesti. Ingesti itu melalui mulut. Racun bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman. Setelah itu, zat beracun akan melewati saluran gastrointestinal atau usus dan dapat diserap ke dalam aliran darah. Yang kedua, ada inhalasi. Inhalasi ini melalui mulut atau hidung. Racun yang berbentuk gas atau partikel halus bisa dihirup melalui hidung atau mulut dan masuk ke paru-paru. Kemudian diserap ke dalam aliran darah dan sistem limfatik. Lalu ada penyerapan kulit atau skin absorption, di mana beberapa racun bisa masuk ke tubuh melalui kontak dengan kulit, terutama jika memiliki kulit terluka atau terpapar zat kimia dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada distribusi atau distribution, di mana setelah diserap zat-zat beracun didistribusikan melalui darah dan limfe ke berbagai bagian tubuh termasuk organ, di mana organ ini zat tersebut dapat mengalir ke organ-organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru, dan otak. Lalu ada cairan ekstraseluler, di mana racun dapat menyebar ke cairan di luar sel atau ekstraseluler dan mengakibatkan kerusakan jaringan. Serta ada jaringan lemak, rambut, kuku, kulit, tulang, dan jaringan lunak. Zat ini beracun bisa terakumulasi di berbagai bagian tubuh, terutama di jaringan lemak yang cenderung menyimpan racun untuk waktu yang lebih lama. Yang ketiga, ada proses ekskresi atau excretion. Ada hati atau liver, di mana dia memainkan peran penting dalam detoksifikasi racun. Setelah dipecah di hati, zat beracun dapat disekresikan melalui empedu ke saluran pencernaan dan diekskresikan melalui tinja atau feses. Racun juga bisa kembali ke sistem peredaran darah melalui sirkulasi enterohepatik jika tidak segera dikeluarkan. Lalu ada ginjal. Ginjal ini menyaring zat beracun dari darah dan mengeluarkannya melalui urin. Lalu ada paru-paru. Beberapa racun yang terhirup dapat diekskresikan melalui udara yang kita hembuskan atau expired air. Lalu ada kelenjar sekresi atau kelenjar keringat dan payudara. Racun juga bisa diekskresikan melalui keringat, air liur, air mata, susu, ini untuk pada ibu menyusui, dan cairan tubuh lainnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah alur akhir. Zat beracun yang masuk melalui berbagai rute dapat disimpan di jaringan tertentu, dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai saluran ekskresi, contohnya urin, tinja, udara yang dihembuskan, keringat, dan lain-lain. Atau tetap
berada di dalam jaringan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dikeluarkan atau menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Secara keseluruhan, alur ini menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki mekanisme untuk menyerap, mendistribusikan, dan mengeluarkan zat-zat beracun. Namun, jika paparan racun terlalu tinggi atau mekanisme ekskresi tidak efisien, racun dapat terakumulasi dan menyebabkan kerusakan jaringan atau gangguan fungsi organ. Nah, sekarang kita masuk dalam materi hygiene industri setelah sebelumnya kita membahas materi toksikologi industri. Dalam materi hygiene industri ini kita akan membahas dua gambar, di mana gambar pertama itu gambar tentang tangan yang berwarna putih kepucat-pucatan. Gambar yang kedua itu gambar tangan yang berwarna hitam kegosongan. Nah, pada kedua gambar tersebut adalah gambar yang terjadi yang dinamakan frostbite. Nah, pada gambar pertama itu masih frostbite tahap awal atau bisa kita panggil juga frost nip. Nah, itu biasa kita temukan dan umum terjadi pada para pekerja yang menggunakan alat yang dapat bergetar, contohnya bor. Hal tersebut menyebabkan para pekerja akan mengalami mati rasa, kekurangan sensitivitas, serta mengalami agak kram-kram sedikit. Nah, hal tersebut akan bersifat sementara, akan tetapi kalau dibiarkan dapat merusak jaringan. Berbeda dengan gambar yang gambar kedua ini adalah frostbite yang paling akhir atau sudah mencapai titik keparahan. Sehingga itu membuat kita harus segera pergi ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Nah, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan terpapar suhu dingin yang sangat ekstrim sehingga menyebabkan pembuluh darah itu menyempit sehingga tidak terjadinya aliran darah di dalam tangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.